Masih ingat Pinkan Mambo, mantan rekan duet Maia Estianty? Begini kondisinya usai keluar dari dunia hiburan. Banyak utang hingga disiksa debit kolektor. Sejak memutuskan untuk meninggalkan Maia Estianty, ternyata kehidupan Pinkan Mambo jauh berbeda. Kini Pinkan Mambo harus bekerja keras untuk menghidupi 7 anak dari ketiga pernikahannya. Saat ditemui Nikita Mirzani terungkap untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kini Pinkan Mambo harus menjadi tukang cuci. Ibu 7 anak tersebut terpaksa ikut turun tangan untuk mencuci dan menyetrika pakaian para pelanggannya sendiri. Hal ini terungkap dalam tayangan channel YouTube Trans TV dalam program Nih Kita Kepo, Selasa 10 Maret 2020. Pinkan Mambo mengaku saat ini dirinya tengah mengalami agama Kristen yang kini dianutnya. Ia juga mendedikasikan suara merdunya untuk menyanyikan lagu rohani di gereja. Tak hanya itu, Pinkan Mambo bahkan selalu menyulap sebuah ruangan di rumahnya untuk dijadikan gereja pribadi. Ia ini kan biasanya gereja, karena ada kamu Nikita Mirzani, jadi aku sulap deh, kan nggak ada banyak kursi. Jadi kalau kursi-kursinya ditaruh di sini buat gereja, di bawah nggak ada kursi gitu, ungkap Pinkan Mambo yang membuat Nikita Mirzani tercengang. Selain itu, Pinkan Mambo juga mengurus anak-anaknya yang berjumlah 7 orang seorang diri, tanpa babysitter, tanpa ibu, sendirian. Sanggup aja karena udah biasa aja sih ya kalau dijalanin, ungkapnya. Namun fakta yang mengejutkan adalah pengakuan Pinkan Mambo yang mengatakan bahwa dirinya saat ini jadi tukang cuci baju. Rupanya sejak berhenti berkarir dari dunia hiburan tanah air, Pinkan Mambo membuka berbagai bisnis rumahan, mulai dari usaha kuliner berupa catering, event organizer, hingga bisnis laundry. Aku ngurusin gereja, nyanyi, ibu rumah tangga, aku housekeeping juga, mbak juga, sopir, nggak punya supir. Terus aku laundry, ada EO sama catering makanan, terus ada jualan compact disc. Nah, usaha laundry inilah yang membuat Pinkan Mambo bertindak sebagai tukang cuci baju. Pasalnya, Pinkan Mambo langsung turun tangan untuk cuci, jemur, dan menyetrika pakaian para customernya. Ya, aku sendiri yang nyuci, kan daripada aku nganggur. Kerjaan apalah, yang penting menghasilkan uang, lanjutnya. Terlebih saat ini tampaknya Pinkan Mambo sedang ada masalah rumah tangga dengan suaminya. Namun Pinkan Mambo enggan memberitahukan masalahnya kepada Nikita Mirzani. Kendati begitu, Pinkan Mambo mengaku bahwa dirinya dan suami masih baik-baik saja. Masih sah suami istri, cuma sekarang dia lagi sibuk syuting. Ya, dia cari uang sendiri, aku cari uang sendiri, tukas Pinkan Mambo. Pinkan Mambo rupanya sudah begitu sibuk lantaran mengurusi 7 anak dari hasil pernikahan yang terdahulu dan saat ini. Memiliki 7 anak, siapa sangka mantan rekan Maia Estianty ini lupa dengan urutan buah hatinya. Aksi Pinkan Mambo yang lupa dengan urutan anak-anaknya ini terbongkar saat artis peran Nikita Mirzani menyambangi rumahnya. Dilansir dari tayangan YouTube Nih Kita Kepo, pada Selasa 10 Maret 2020, Nikita Mirzani terlihat berkunjung ke rumah Pinkan Mambo. Saat itu juga kebetulan anak-anak Pinkan Mambo tengah berkumpul di rumah semua. Sebelumnya diketahui Pinkan Mambo sudah menikah sebanyak 3 kali. Sampai saat ini ia sah menjadi istri dari Steve Wantania dan total dikaruniai 7 orang anak. Dari pernikahan pertama, Pinkan Mambo dikaruniai 1 orang putra yang bernama Muhammad Alvarezal. Dari pernikahan kedua ia dikaruniai 2 orang anak, dan pernikahan ketiga ia dikaruniai 1 orang anak dan 1 anak
dari suami dan pernikahan terdahulu. Karena banyaknya anak yang dimiliki Pinkan Mambo, ia bahkan tak bisa menjawab pertanyaan Nikita Mirzani. Aku tuh mau tanya kakak, itu sebenarnya punya anak berapa? Tanya Nikita Mirzani. Aku tuh 5, 1 gak kelihatan, tambah anak suami 7, ucap Pinkan Mambo. Saat ditanya urutan anak dari paling besar sampai paling kecil, Pinkan Mambo malah berkilat. Ini nih anak kakak juga. Ini anak nomor berapa? Tanya Nikita Mirzani menunjuk anak perempuan Pinkan Mambo. Ini nomor 5, aduh lupa gue kebanyakan. Kalau nggak salah 4 ya? Jawab Pinkan Mambo sambil toleh kanan kiri mencari jawaban. Jadi untuk mengobati rasa penasaran, Nikita Mirzani mengundang semua anak Pinkan Mambo. Sini sayang, ini nomor 1, nomor 2, ucap Nikita Mirzani. Meski tak hafal urutan ke-7 anaknya, Pinkan Mambo mengaku tak mau menggunakan jasa pengasuh. Kakak ngurusin semuanya sendiri, tanya Nikita Mirzani. Sendiri banget, tanpa babysitter, tanpa mbak, jawab Pinkan Mambo. Bukan karena tak ada uang, Pinkan Mambo mengaku ingin turun tangan langsung urus semua anak. Biasa aja sih, kebiasaan sendiri aja, pungkas Pinkan Mambo. Pinkan Mambo nangis curhat saat dirinya terlilit utang dan harus berjualan pisang goreng. Ex rekan duet Maya Estianty ini ungkap sampai alami penyiksaan. Kehidupan Pinkan Mambo berubah sejak dirinya hengkang dari Dua Ratu bersama Maya Estianty. Diketahui karirnya mulai meredup. Hingga kini Pinkan Mambo muncul dengan kisah pilu lantaran kesulitan ekonomi. Sambil berurai air mata, wanita 39 tahun ini curhat bahwa dirinya pernah merasakan terlilit utang dan menjual pisang goreng demi menyambung hidup. Pengakuan mengejutkan lagi, pemilik nama Pinkan, Ratnasari Mambo ini mengungkap jika ia pernah mengalami penyiksaan oleh debit kolektor. Hal itu diungkapkan Pinkan Mambo lewat kanal YouTube Cumi-Cumi berjudul Pengakuan Mengejutkan. Pinkan Mambo mengaku dihujat dan disiksa hingga berurai air mata. Penyanyi yang sempat berada di puncak karir pada tahun 2006 silam berkat lagu kasmaran ini mengabarkan jika harus jualan pisang goreng. Dulu juga aku nggak tahu kalau jual pisang goreng itu aku. Aku hanya menangis, tapi aku tetap percaya. Aku kayak Cinderella, aku percaya kalau suatu hari nanti Tuhan bisa angkat lagi hidup aku, ungkap Pinkan Mambo. Selain untuk menghidupi kelima anaknya, hasil jualan dari pisang goreng itu juga ia gunakan untuk membayar hutangnya. Demi melunasi hutang aku, demi aku menafkahi 5 orang anak aku mesti jalan naik motor pinjaman, terus ke warung-warung. Seorang Pinkan Mambo naik motor, aku jualan pisang. Satu pisang 2.000 sampai 3.000, untungnya tuh 500. Aku nggak punya modal, aku bilang sama Tuhan, Tuhan, andai aku punya uang 100.000, aku bisa jualan pisang lebih banyak lagi. Tapi nggak ada punya modal. Aku buat pisang aja. Tiba-tiba tetangga aku dari sebelah kasih aku terigu, sambungnya. Bahkan Pinkan Mambo sendiri harus menerima hujatan dari banyak orang. Sakitnya tuh di sini. Terus belum lagi dihujat kadang-kadang khalayak umum dikata-katain. Sejak Pinkan Mambo ke Amerika terus pulang ke sini jadi miskin. Jadi ini jadi itu. Ya, aku dengar terangnya. Hingga akhirnya dengan perjuangannya, Pinkan Mambo pun akhirnya mampu melunasi utang-utangnya. Tapi aku titik terindahnya, aku punya utang banyak kak. Sampai hari ini udah lunas semua. Tuhan baik, jelas Pinkan Mambo. Tak hanya menerima hujatan, perempuan kelahiran 1980 ini juga pernah mengalami penyiksaan oleh debit kolektor.
Pinkan Mambo sendiri sampai merasa takut lantaran menerima siksaan tersebut. Nggak ada yang nolongin, itu titik terendah aku. Nggak ada yang nolongin saat aku disiksa. Pernah juga aku dipukul. Aku takut sama tukang tagih gitu. Ini bisa kebayar nggak ya? Dari pisang doang, tuturnya. Namun dari hasil kerja kerasnya jualan pisang, Pinkan Mambo pun mendapat rezeki tak terduga. Tapi gara-gara dari pisang itu aku tekunin aja. Tiba-tiba ada orang yang datang ke sini beli pisang aku. Terus orang bayarnya itu dikasih amplop itu 3 juta, jadi sofanya itu lunas, katanya. Di akhir ungkapannya, mantan rekan duet Maya Estianty ini berharap hidupnya bisa terlepas dari utang. Ia menegaskan kembali jika hutangnya bisa terbayar lunas berkat hasil jeripayahnya jualan pisang. Aku cuma pengen lepas dari utang. Makanya kalau teman-teman punya utang berapa? Tanya gue gitu. Gue ngalamin semua itu dan ada yang nolongin gak? Nggak ada, dan gue ngebayar utang itu semuanya dengan pisang goreng, pungkas Pinkan Mambo.